Perkembangan dunia yang semakin pesat menuntut manusia harus berinteraksi dengan pihak lain yang menuju ke arah global, sehingga tidak memiliki lagi batas-batas, sebagai akibat dari perkembangan teknologi. Oleh karena itu, masyarakat harus siap untuk menghadapi situasi-situasi baru dengan keberagaman kebudayaan atau lainnya. Antara komunikasi dan interaksi harus berjalan antara satu dengan yang lainnya. Dalam berkomunikasi dengan konteks keberagaman kebudayaan seringkali menemui masalah atau hambatan-hambatan, bahkan dapat memicu terjadinya konflik. Misalnya saja, dalam penggunaan bahasa, lambang-lambang, nilai dan norma-norma masyarakat, dan lain sebagainya. Padahal syarat untuk terjalinnya hubungan itu tentu saja harus ada saling pengertian dan pertukaran informasi atau makna antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan timbal balik. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, mengembangkan, atau mewariskan budaya. Pada satu sisi, komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman seperti agama, bangsa, ras, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Indonesia terkenal dengan keberagaman budayanya. Budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Berkomunikasi merupakan kebutuhan yang fundamental bagi seseorang yang hidup bermasyarakat. Tanpa berkomunikasi, tidak mungkin masyarakat terbentuk. Sebaliknya, tanpa masyarakat, maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesama serta dengan lingkungan. Manusia hidup berkelompok, baik dalam kelompok besar maupun kelompok kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Diva Apriayudi dengan NIM 12140321667. Saya berasal dari kelas 4 Tabung Relation A, program studi ilmu komunikasi khusus Riau. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang komunikasi bisnis lintas budaya. Sebelum memasuki komunikasi bisnis lintas budaya, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu komunikasi bisnis lintas budaya. Komunikasi bisnis lintas budaya adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia perbisnisan, baik itu komunikasi yang bersifat verbal maupun non-verbal, dengan memperhatikan faktor-faktor budaya di suatu daerah, wilayah maupun di suatu negara. Di Indonesia, sebagai salah satu negara yang sangat kaya akan aneka macam budaya, merupakan salah satu contoh yang sangat berharga bagi para pelaku bisnis dalam menerapkan komunikasi bisnis lintas budaya. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap daerah di Indonesia pasti memiliki khasan budaya yang tentunya tidak dimiliki oleh daerah lainnya. Seperti bagaimana seseorang berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana seseorang menghargai orang lain, bagaimana mereka dalam memanfaatkan waktu mereka, bagaimana cara mereka bekerja, meyakini bahkan mempercayai sesuatu yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka itu sendiri, serta bagaimana cara mereka berpakaian dan bagaimana cara mereka dalam melakukan sesuatu terhadap produk. Apabila seorang pebisnis melakukan ekspansi bisnisnya ke suatu daerah maupun ke negara lain, tentunya mereka akan mempelajari serta memahami bagaimana pemahaman budaya di suatu daerah itu sendiri, yang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam melakukan ekspansi bisnis tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya komunikasi bisnis lintas budaya. Dengan melihat perkembangan globalisasi atau tren yang ada pada saat ini, komunikasi bisnis lintas budaya menjadi sangat penting artinya bagi terjalinnya harmonisasi bisnis di antara mereka. Bagaimanapun diperlukan suatu pemahaman bersama antara dua orang maupun lebih dalam melakukan komunikasi bisnis lintas budaya ini, baik itu berupa tulisan, contohnya komunikasi lewat internet, maupun lewat lisan,
seperti bertatap muka langsung. Jadi, dengan semakin terbukanya peluang perusahaan multinasional yang masuk di suatu wilayah ataupun negara dan didorong dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka pada saat itulah kebutuhan akan komunikasi bisnis lintas budaya akan menjadi semakin penting artinya. Dengan melihat perkembangan teknologi di era globalisasi, komunikasi lintas budaya menjadi sangatlah penting dalam dunia perbisnisan karena mampu menyatukan. Mengapa? Karena untuk menyatukan perbedaan budaya pada setiap perusahaan maupun setiap bisnis yang sedang berjalan, maka kemampuan komunikasi lintas budaya yang sangat baik akan sangat diperlukan agar interaksi berjalan dengan baik sehingga mudah untuk bersatu. Yang kedua yaitu mempermudah proses negosiasi. Komunikasi lintas budaya menjadi sangat penting dan menjadi kunci utama dalam berbisnis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga yaitu membuka peluang kerjasama yang besar. Komunikasi lintas budaya pastinya akan memberikan pemahaman kepada perusahaan tentang kebudayaan, berbagai perusahaan domestik maupun asing, sehingga mereka dapat membuka peluang kerjasama yang besar dengan perusahaan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang memahami budaya dan perbedaannya. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pengertian tentang budaya. Yang pertama yaitu Lehman, Hemstreet, dan Beatty. Mereka mengatakan bahwa budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat mereka sendiri. Berbeda halnya dengan Bob dan Thiel, mereka berpendapat bahwa budaya adalah sistem sharing atas simbol-simbol kepercayaan, sikap, nilai-nilai, harapan, dan norma-norma untuk berperilaku. Selanjutnya itu menurut Hofstede, di mana mereka mengatakan pemrograman kolektif atas pemikiran yang membedakan anggota suatu kategori orang dari kategori lainnya. Menurut Michel, budaya merupakan seperangkat nilai-nilai inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral, hukum, dan perilaku yang disampaikan oleh individu-individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana kehendak seseorang berperasaan dan memudahkan dirinya dan orang lain. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang komponen budaya. Menurut Lehman, Hemstreet, dan Beatty, setiap elemen terbangun oleh beberapa komponen utama, yaitu nilai-nilai baik buruk diterima atau ditolak, yang kedua norma-norma tertulis atau tidak tertulis, simbol-simbol, warna logo suatu perusahaan, bahasa, dan pengetahuan. Menurut Michel, komponen budaya mencakup pendidikan, humor, dan organisasi sosial. Sementara menurut Katiora, budaya memiliki beberapa elemen, yaitu budaya material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa. Yang pertama itu budaya material atau material kultur, di mana dibedakan ke dalam dua bagian. Yang pertama teknologi, yang kedua ekonomi. Selanjutnya organisasi sosial dan pendidikan adalah suatu lembaga yang berkaitan dengan cara bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain untuk dapat hidup secara harmonis dengan yang lain. Yang ketiga, sistem kepercayaan dan keyakinan dianut oleh suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap sistem nilai yang ada pada masyarakat tersebut. Yang terakhir yaitu estetika. Estetika ini berkaitan dengan seni, dongeng, hikayat, musik, dan drama serta tari-tarian. Selanjutnya yaitu tingkatan budaya. Pada tingkatan budaya ini terdapat 3 tingkatan budaya. Yang pertama, formal. Formal ini adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh suatu masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, dan hal ini merupakan bersifat formal maupun resmi. Contoh pada tingkatan budaya formal yaitu dunia pendidikan, tata bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu informal. Pada tingkatan budaya informal, budaya lebih banyak diteruskan oleh suatu masyarakat dari generasi ke generasi berikutnya melalui apa yang dilihat, didengar, dipakai, digunakan, dan dilakukan tanpa diketahui alasannya mengapa hal itu dilakukan. Untuk contohnya, yaitu ketika seseorang bersedia dipanggil dengan nama julukan, bukan dengan nama aslinya. Tingkatan yang terakhir yaitu teknis. Pada tingkatan teknis, bukti-bukti dan aturan-aturan merupakan hal yang sangat penting. Pada tingkat formal, pembelajaran dalam budaya mencakup pembelajaran pola perilakunya. Sedangkan pada tingkatan ini, aturan disampaikan secara logis.
Untuk contohnya yaitu matematika, di mana matematika merupakan contoh yang sangat logis sehingga suatu kegiatan tertentu dapat diprediksi waktunya dengan cepat. Baik, selanjutnya yaitu mengenal perbedaan budaya. Pada perbedaan budaya dapat kita lihat dari yang pertama, nilai sosial, yang kedua, peran dan status, yang ketiga, pengambilan keputusan, yang keempat, konsep waktu, yang kelima, konsep jarak komunikasi, yang keenam, konsep budaya, yang ketujuh, bahasa tubuh, kedelapan, perilaku sosial, 9, perilaku etis, dan yang 10, perbedaan budaya perusahaan. Sedikit menjabarkan tentang poin-poin perbedaan budaya tadi. Yang pertama yaitu nilai sosial. Sebagai contoh, di Amerika orang-orang berpandangan bahwa uang akan dapat menyelesaikan segala masalah. Berbeda halnya dengan Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih mempunyai nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Sementara di perkotaan mulai mengudarnya sikap gotong royong serta cenderung bersikap individualistis. Sebagai contoh lainnya dari nilai sosial yaitu saling menolong sesama tanpa membedakan status, latar belakang, agama, dan rasnya. Selanjutnya yaitu tentang peran dan status, di mana siapa yang berkomunikasi dengan siapa, apa yang mereka komunikasikan, dan dengan cara apa dan bagaimana mereka berkomunikasi. Di negara maju, peran wanita cukup dominan dalam dunia bisnis dibandingkan dengan negara yang masih berkembang. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan, di mana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para manajemen kerja antara negara yang satu dengan negara yang lain berbeda, ada yang cepat tetapi ada juga yang lambat. Yang keempat yaitu konsep waktu, di mana penilaian terhadap waktu antara negara yang satu dengan negara yang lain juga berbeda, ada yang ketat tetapi ada juga yang luas atau longgar. Yang kelima yaitu konsep jarak komunikasi. Pada konsep jarak komunikasi ini, sebaiknya kita dapat menjaga jarak ketika sedang berkomunikasi dengan seseorang yang berbeda budaya. Yang keenam yaitu konteks budaya. Pemanfaatan sinyal komunikasi verbal dan non-verbal tergantung pada konteks budayanya. Selanjutnya yaitu bahasa tubuh. Penggunaan bahasa tubuh yang sama antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat diartikan berbeda, sehingga bisa membuktikan kesalahpahaman. Oleh karena itu berhati-hatilah. Contoh dari bahasa tubuh yaitu dengan kita menggelengkan kepala, itu menandakan bahwa kita mengatakan tidak. Berbeda dengan menganggukkan kepala, berarti kita menandakan iya. Yang kedelapan yaitu perilaku sosial. Pada perilaku sosial antara negara satu dengan negara yang lain bisa menjadi penghambat komunikasi. Sebagai contoh, di negara-negara Arab, memberikan suatu hadiah kepada seorang istri dianggaplah tidak sopan. Akan tetapi, jika kita memberikan hadiah kepada anaknya, barulah diperbolehkan. Lain halnya di Jerman, memberikan bunga mawar kepada seorang wanita dianggap sebagai suatu hal undangan yang romantis, tetapi menjadi tidak baik jika dikaitkan dengan hubungan bisnis lainnya. Yang kesembilan yaitu perilaku etis. Perilaku etis dan tidak etis antara negara yang satu dengan negara yang lain sangatlah berbeda. Oleh karena itu, pelajari terlebih dahulu ketika bisnis di negara yang akan kita tuju. Yang terakhir yaitu perbedaan budaya perusahaan. Budaya organisasi adalah cara perusahaan dalam melaksanakan sesuatu. Dengan kata lain, budaya organisasi mempunyai cara agar orang bereaksi dengan orang lain. Budaya organisasi suatu perusahaan tumbuh dan berkembang melalui suatu proses yang sama. Komunikasi dengan orang berbudaya asing. Belajar tentang budaya. Ketika merencanakan untuk melakukan bisnis dengan orang yang memiliki budaya yang berbeda, seseorang akan dapat berkomunikasi secara efektif apabila ia telah mempelajari budayanya. Lagi pula, ketika kita sedang merencanakan untuk tinggal di negara lain, tentunya kita pasti sudah mempersiapkan bahasa yang harus kita kuasai. Sebagai contoh dari berkomunikasi dengan orang yang berbudaya asing, yang pertama, di Spanyol, orang berjabat tangan paling lama antara 5 sampai 7 ayunan saja. Melepas jabat tangan dengan segera dapat diartikan sebagai suatu bentuk penolakan. Di Perancis, orang yang berjabat tangan cukup dengan hanya sekali ayun atau gerakan saja. Contoh yang kedua yaitu jangan memberi hadiah minuman alkohol di negara-negara Arab.
Baiklah, sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.